Sobat investor, apa kabar? Ketemu lagi di Investor Academy Indonesia bersama saya Andre Rukito. Hari ini seperti biasa kita akan coba ngobrol santai bersama Pak Dona dan CVV. Kita akan bahas tentang market update dan terutama tentang obrolan Pak Sandiaga Uno. Ada beberapa sektoral yang menarik dan definisi value investing. Ya, kita akan coba, saya minta nanti coba dari Pak Dona ada bocoran-bocoran saham. Ya, jadi tonton sampai habis ya, karena ada banyak saham-saham yang menarik menurut beliau. Oke? Ini merupakan video part pertama. Nanti di part kedua saya akan ngobrol dengan CVV tentang technical. Itu kan saya upload di besok di pagi hari. Oke? Ya, kita mulai videonya. Selamat malam Pak Dona dan CVV. Thank you banyak nih sudah hadir kembali di Investor Academy Indonesia. Sudah mau sharing-sharing lagi. Kebetulan kemarin kan kita ketemu dengan Pak Sandiaga nih. Dan ternyata sangat menarik sekali, banyak yang bisa kita bahas nih kelihatannya nih Pak. Saya juga ada beberapa istilah-istilah mungkin yang saya pengen tanyakan nih menurut pandangan Pak Donald sendiri dan CVV ini seperti apa kira-kira. Nah menurut Bapak nih kira-kira kemarin kan ada obrolan-obrolan soal kriteria value value investing menurut Pak Sandiaga. Dan ada pilihan sektoral yang menarik nih menurut Pak Sandiaga kemarin sudah sempat dibicarakan. Bisa nggak kita, mungkin Pak Dona ada pandangan apa nih Pak soal itu Pak kira-kira? Ya, ini menarik ya, Pak Sandiaga Uno kemarin berbicara sih di luar ekspektasi saya gitu ya. Jadi beliau sangat fasih berbicara soal value investing. Ada banyak insight yang menarik gitu ya. Orangnya juga ramah, rendah hati gitu ya. Jadi saya sih pikir luar biasa lah ya. Saya belajar banyak dari beliau. Bahkan pingin lihat lagi videonya nih. Harus dicerna dalam beberapa kalimat, beberapa insight dari beliau. Saya pingin dalemin. Jadi pingin nonton videonya gitu ya. Karena ada beberapa yang menarik lah untuk kita dalami. Dan mungkin kalau kita dalami itu ya kita bisa sesukses beliau lah ya, mudah-mudahan. Amin. Jadi ini yang menarik gitu. Dia kemarin juga dia sempat bicara yang pertama katanya itu pertama kali dia sampaikan gitu ya, value investing menurut beliau. Jadi dia menambahkan, saya emang melihat pertama itu value investingnya itu sudah disesuaikan dengan konteks, ya kan? Yang pertama selain konteks Indonesia adalah konteks masa depan. Bahwa situasi yang kriteria pertama itu dia sebut kemampuan untuk memberikan dividen dan membuat dividennya bertumbuh. Oke lah, itu mah sudah dibahas sama Graham ya, membayar dividen yang besar lah, kira-kira Graham menjelaskan seperti itu. Tapi yang kedua ini bahwa perusahaan-perusahaan yang akan mampu bertahan pada saat atau malah diuntungkan pada saat suku bunga nanti naik. Sekarang kan trennya suku bunga itu menuju nol kan di Amerika, di Eropa, di Jepang gitu ya. Tapi yang namanya ekonomi kan siklusnya akan berbalik gitu ya, sehingga nanti suatu hari nanti bunganya itu akan naik lagi. Nah, perusahaan-perusahaan mana yang akan diuntungkan? Kaitannya mungkin sama perusahaan-perusahaan yang punya hutang kecil gitu ya, jadi perusahaan-perusahaan seperti inilah yang kemudian akan diuntungkan di masa depan. Agak kebalikan dengan ada banyak pelaku pasar yang menganggap bahwa mungkin kesempatan sekarang adalah kesempatan yang sangat baik untuk berhutang karena ya bunganya kecil gitu. Jadi kan sebenarnya dengan kita meminjam uang itu kan dengan bunga yang sangat kecil, mudah-mudahan bisa di leverage menjadi peningkatan EPS gitu ya, earning per share-nya, sehingga kinerja perusahaan bisa naik. Nah, Pak Sandiaga Uno itu udah lebih futuristik bahwa lebih baik mencari perusahaan-perusahaan yang tingkat hutangnya rendah, sehingga dia akan bisa perform pada saat nanti suku bunga naik. Nah, ini satu yang saya pikir dia tambahkan untuk konteks masa depan gitu ya. Nah, yang ketiga kalau tidak salah itu stabil, oke lah. Emang bahwa perusahaan-perusahaan model Buffett sebenarnya ya, bukan model Graham gitu, dia akan lebih mencari yang capital efficient company, yang bukan komoditas gitu ya, perusahaan-perusahaan yang punya branding tipikal kayak Wonderful Company. Itu udah ada beberapa mungkin videonya di IAI gitu ya. Ini sih sama lah. Nah,
yang poin keempat yang saya pikir sangat related sama Indonesia, dan ini saya juga dapatkan waktu mendengarkan penjelasan dari managing directornya Jarum Investment ya, Jarum Investment. Jadi perusahaan-perusahaan yang akan survive atau bertumbuh malah adalah perusahaan-perusahaan yang mampu memiliki jaringan sampai ke seluruh Indonesia, ya kan? Karena geografis Indonesia ini sulit, tidak efisien gitu ya. Hanya perusahaan-perusahaan besar yang bisa melakukan itu gitu ya. Nah, perusahaan-perusahaan yang seperti inilah yang kemudian akan berhasil ke depannya. Jadi yang Jarum itu malah ngomong yang akan bertumbuh itu malah justru perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan kecil itu akan sangat sulit ya untuk bisa menyaingi perusahaan besar karena tidak efisien gitu ya. Perusahaan-perusahaan besar juga akan bisa masuk ke teknologi, akan jauh lebih efisien. Nah, ini yang coba kita bisa cermati karena emang kondisi geografis Indonesia ini yang banyak pulau gitu ya, sangat mahal untuk bisa distribusi logistik. Nah, siapa yang sudah punya kemampuan distribusi dan networknya yang sudah sampai ke seluruh Indonesia. Nah, perusahaan-perusahaan seperti inilah yang akan jadi winner di depannya. Jadi ini yang menarik, 2 poin tadi, konteks value investingnya tidak bulat-bulat diambil dari Graham dan Buffett, tapi kemudian dia terjemahkan ke dalam konteks yang pertama adalah futuristik, kedepannya seperti apa, dan yang kedua adalah konteks Indonesia gitu ya. Konteks futuristik ini terkait dengan suku bunga, konteks Indonesia terkait dengan geografis. Jadi ini align dengan beberapa pemodal besar yang pernah saya dengar. Jadi dari situ mungkin kita bisa identifikasi lah beberapa perusahaan ya yang jelas pasti menarik, apalagi beliau tambahkan ya konsumsi ya, sektor-sektor yang dia juga jelaskan ada beberapa gitu ya, tapi emang Indonesia ini kan kalau saya dengar dari yang Jarum itu, Indonesia ini negara konsumtif gitu ya, jadi emiten-emiten konsumsi lah yang harusnya akan berjaya gitu ya. Jadi apakah kayak JBP, INDF itu akan semakin kuat gitu ya, tapi ya valuasinya sudah mahal. Nah, tinggal kita cari perusahaan-perusahaan lain yang mungkin menarik ya, sektor-sektor konsumsi ya. Nah, termasuk TBLA mungkin. Oke. Sebelumnya Pak, saya pengen nanya dulu, apakah konteks yang dimaksud dengan Pak Sandiaga Uno ini sebenarnya related juga ya dengan istilahnya kita tuh value plus growth ya Pak ya? Mungkin. Menurut Pak Donald gimana Pak? Kira-kira? Ini kan tadi kan dia poin yang sebenarnya di pertama ya, itu menekankan itu kan plus growth, jadi kemampuan untuk bisa menumbuhkan dividen. Ya kan, kalau mau di Graham kan hanya menyebutkan dividen yang besar. Nah, ini dia yang menariknya, dia bilang growing dividend, ya kan. Jadi kita bisa mencermati itu sebagai value plus growth. Ini kan kita di IAI sama Andre sama CVV kan kita coba lihat beberapa emiten yang kita cari itu bukan cuma sekedar menawarkan value gitu ya, bukan menawarkan value, tapi ada potensi growing yang sangat besar ke depannya, sehingga kemudian itu bisa memberikan potensi capital gain multi-bagger. Jadi kalau mau kita lihat misalnya, kita bisa mulai dari value-nya dulu ya kan. Value-value ini yang paling gampang kita melihat dari siklus ekonomi atau perusahaan-perusahaan komoditas yang berada di bawah seperti kelapa sawit ya kan. Harganya tertekan sehingga kemudian kinerja perusahaan tertekan, tapi perusahaan kemudian berusaha berinovasi ya kan, mencari produk-produk baru, dan itu bisa mendrive growth-nya ke depan. Nah, ini yang bisa terlihat dari TBLA ya, Tunas Baru Lampung, pada saat harga sawit tertekan dan dia juga secara paralel dia mulai mengembangkan yang namanya biodiesel gitu ya, sesuai dengan kebijakan pemerintah. Dan biodiesel ini bisa menjadi salah satu sumber revenue yang terbesar, sekitar 20-an%. Masih gula yang paling besar sekitar 33% gitu ya. Jadi di samping minyak goreng dan juga turunan CPO gitu ya, itu sekitar 20%-an 3 produk ini. Gula yang paling besar 33%. Tapi ya kan, kapasitas dia itu sekarang akhir tahun ini bulan November itu akan naik
berapa 150% kalau tidak salah. Jadi ini akan growing tahun ini gitu ya, termasuk nanti tahun depan, dan program B100 itu fully terimplementasi di zaman Jokowi ini ya, mudah-mudahan di 2023-2024 gitu ya, itu B100 akan terwujudkan secara full gitu kan, sehingga itu akan menjadi sumber revenue dan keuntungan yang luar biasa bagi TBLA. Nah, dari sekarang sampai ke 2024 misalnya gitu ya, itu TBLA akan tumbuh luar biasa. Sehingga pada saat kita bisa membelinya di harga paling bawah gitu ya, itu saya anggap ini kita seperti beli startup. Jadi istilah saya itu startup gitu ya, mulai dari start langsung up. Nah, jadi kita bisa beli di titik nol gitu ya, untuk kemudian dia growing. Nah, sampai berapa kali lipat TBLA ini akan naik harganya, itu sangat menarik untuk kita lihat. Jadi saya akan berusaha untuk menahan minimal sampai 2024 gitu ya, TBLA, dan kita lihatlah itu nanti berapa kali lipat harganya dari yang sekarang. Itu akan sangat menarik, bukan cuma untuk dilihat tapi untuk dinikmati kali ya. Dan dividennya juga mudah-mudahan akan growing. Besar ya, terus ya, membesar terus. Dan jangan lupa dibeli di hold. Jangan diliatin aja, Pak. Jangan liatin terus ya. Ada yang beli, Ci. Tapi kemudian tiap hari nanya, "Ini Pak, saya masih hold atau lepas?" Ada yang sudah beli tapi nanya tiap hari. Nah, ini ada yang belum beli juga masuk sekarang, murah nggak? Ada yang belum beli masuk sekarang. Ada juga. Sama galaunya yang udah beli sama belum beli. Iya, oke. Tapi berarti ini kayak perusahaan ibarat dia menemukan sesuatu dari bukan dia jadi ke sektor konsumen, itu kayak dia invention nemuin sesuatu, inovasi baru, terus valuasinya naik dengan sendirinya dengan penemuan baru itu ya Pak. Iya. Growth berarti. Jadi growth. Utang ya memang kalau growth company utangnya memang kebanyakan gede ya Pak. Nah, itu jadi komponen kedua yang si Sandiaga Uno ini yang memang belum terpenuhi, atau saya nggak tahu apakah hipotesis dia itu tepat gitu ya. Walaupun memang kita senang sama perusahaan-perusahaan yang utangnya rendah gitu ya, kayak Ramayana misalnya. Tapi untuk bisa growth itu mungkin ya, ini kan seringkali butuh hutang gitu ya. Emang ini yang harus kita dalami secara detail keuangannya gitu ya. Sama seperti ASA ya kan, ASA ini menarik. Ya kan, dia akuisisi balai lelang mobil bekas ya kan, dan dia bikin atau akuisisi sih di awalnya, kemudian digedein antar aja, itu kan melalui hutang. Tapi kemudian setelah 2 tahun dibayar red issue ya kan, dia red issue, dia tutup hutangnya itu dengan equity gitu ya. Ini yang bagus gitu, jadi hutangnya drop signifikan, kinerja dia akan naik. Mungkin aja kan leverage sekarang ya menggunakan leverage karena bunga murah, tapi di saat nanti sudah growing, bunga rate nanti akan naik, dia udah lunasin hutang ya Pak ya? Ya, secara bertahap dia sudah mulai mencicil untuk bayar hutang ya kan? Iya. Karena kita subjektif, soalnya udah punya kali ini. Kita bagus terus. Jadi bias ya, jadi nggak netral mungkin Pak, karena kita ada posisi ya orang kan bebas-bebas lah ya, kalau yang takut juga ya jangan lah. Balik lagi disclaimer on ya. Disclaimer on. Ya, silakan pertimbangkan masing-masing saja ya. Oke. Know your risk. By the way, dari kan edukasi ya. By the way kan dulu juga kan sama INKP, kalau saya perhatikan DR-nya kan sempat sampai 3 ya. Tapi sekarang kan cuma 1 Pak sebenarnya ya. Berarti kan berkurang sebenarnya dia hutangnya juga ya, mengikuti ya Pak ya. Berkurang dia. Kan pendapatannya luar biasa. Bapak lihat TBLA mirip INKP zaman dulu waktu 1000-an nggak Pak, feelingnya? Iya, tapi ini kan sudah waktu itu kan PBV-nya 0,2 gitu ya Ci ya. Per-nya 1 gitu. Ini feelingnya sama gitu. Sama, jadi sangat yakin lah. Iya, sama. INKP juga masih sama ya Pak ya? Masih sama. Susah. Cuman harganya aja belum sama harganya. Belum sama. Tapi kalau sudah sama. Tapi feeling saya Pak bisa lebih tembus daripada tahun-tahun kemarin kan, tahun-tahun sebelumnya Pak pernah paling highest itu berapa tuh Pak? Angkanya Pak? 2018 itu 20.000 kan INKP, Tekim itu 15.000. Berarti PBV berapa tuh Pak? Kalau sama dunia kan masih murah sebenarnya kan INKP sendiri ya? Per 14 ya. Iya Pak, sorry, per 14. Per 14-15.
Oh, Ya, iya. emang kan ini kan harga pulp and paper ini kan mulai merangkak naik nih. Karena suplainya terbatas gitu ya. Penggunaannya demandnya mulai naik. Ya, apalagi kalau kita lihat kayak Antar Aja, JNE, JNT itu kan termasuk e-commerce itu kan agresif dan terbukti transaksinya naik puluhan atau ratusan persen. Kan itu semua butuh karton untuk dikirim, ya kan? Tisu dan juga Pak, kita lebih boros tisu ini. Iya, CVV ke restoran dikit-dikit pakai tisu. Ya kan? Ke WC cuci tangan tisu terus belum tisu basah. Ya. Aneka tisu. Semua kan Starbucks sama McDonald ganti semua ya jadi kertas kan. Nah, sedotan sedotan kertas, Pak. Kentucky juga kemarin. Kreseknya udah diganti sama paper bag. Iya, paper bag mulai. Jadi mungkin nanti kertas itu tidak akan fluktuatif lagi harganya, akan lebih stabil ya di harga atas, sehingga kemudian INKP sama Tekim juga yang mulai banyak memperbanyak produk turunan itu tidak akan menjadi perusahaan komoditas lagi, tapi mungkin akan lebih jadi perusahaan growing seiring mirip dengan kayak TBLA atau mungkin ASA ya, perusahaan digital, karena emang perusahaan digital ini kan akan sangat membutuhkan e-commerce khususnya kan sangat membutuhkan kertas gitu ya. Jadi apalagi kalau kita lihat laporan keuangannya INKP itu kan di investasi mesin, peralatan, sama gudang, ya kan? Mungkin mereka kemarin nggak jadi akuisisi perusahaan kertas lain, tapi strateginya berubah, memperbesar kapabilitas perusahaannya sendiri gitu. Jadi kalau kita lihat, wah ini kan dia sudah melihat growing-nya sangat besar gitu ya, dia perbesar kapasitas dia yang sekarang. Makanya rasio keuangannya tidak terlalu bagus gitu ya. Utangnya ya terutama ya Pak, mungkin ya. Ya utangnya mulai kurang ya, boleh berkurang. Tapi emang masih lumayan masih tinggi ya. Nah Pak, ini tadi kan ada sempat juga Pak Uno itu membahas beberapa sektor yang menarik ya Pak ya. Ada teknologi, digital, fintech gitu ya, terus consumer, hospital, biotech, bisa sama EBT gitu Pak. Nah ini kira-kira buat Bapak pilihan saham apa aja nih Pak dari Pak Donald sendiri nih yang sudah sering kali ditunggu-tunggu sama teman-teman nih kira-kira? 4 huruf ya, harusnya ini edukasi, tapi teman-teman seringkali mungkin harus mindsetnya ya. Mindsetnya kan kalau kita lihat Pak Sandiaga kan kemarin kan pertanyaan pertama kan, investasi itu berapa lama ya kan? Misalnya gitu kan 5-10 tahun misalnya. Jadi pertama teknologi gitu ya. Teknologi ini kan kemarin Pak Sandiaga Uno juga ngomong tidak banyak gitu kan, kita juga identifikasi ada apa aja sih teknologi itu. Paling Telkom ya kan. Telkom, cuman kata CVV itu Telkom tuh lebih cenderung Telkomsel gitu kan. Jadi di sell bukan di buy gitu ya. Masih berat Pak, nanti mungkin kalau udah naik mah beda lagi ceritanya. Iya Pak Erick Thohir juga ini mempertanyakan ya kan, kok revenue sama profitnya paling besar dari Telkomsel. Nah apakah Telkomnya lebih baik tidak ada ya kan? Tentu sebenarnya Telkom juga mulai berbenah ya kan, ada banyak progres bagus yang sudah dilakukan oleh Telkom. IndiHome-nya itu penjualannya melonjak gitu ya, walaupun masih banyak problem di lapangan. Tapi sekarang ini yang perlu dicermati oleh di Telkomsel itu mereka mulai aktif akuisisi startup. Jadi startup bagus masuk di Silicon Valley itu mulai diakuisisi sama mereka. Mereka udah punya ekosistem yang sangat baik. Pola bisnis yang sangat baik. Tapi hasilnya ini kita bisa nikmati mungkin, saya nggak tahu 3 tahun terlalu cepat, apakah 5 tahun gitu ini, apakah investor mau nggak nunggu 5 tahun ya kan, misalnya itu. Yang kedua misalnya si grupnya si SCTV tuh MTech kan di situ ada Bukalapak, ada berbagai startup terkait dengan media dan periklanan ya. Cuman emang masih rugi dan PBV-nya udah tinggi nih. Jadi malah sudah mirip kayak Telkom valuasinya, tapi dia masih rugi. Sementara Telkom kan keuntungannya besar sekali. Nah, MTech. Terus siapa lagi nih yang kita
kita coba cari gitu kan. Menara sih Pak, tower sama tebik Pak. Itu yang related sama. Iya, menara sama tower itu kan sudah tebik tower mahal 2 juga itu gitu sih. aja. Walaupun emang nanti ada game plan baru 5G ya. 5G ini akan merubah banyak hal, tapi ya saya nggak paham sih itu terkait dengan itu, dan teknologinya berubah cepat sekali. Ini nggak tahu nih dari Cina seperti apa gitu ya, Huawei seperti apa permainannya ini. Saya pikir agak beresiko untuk bermain di situ, tapi ya kalau mau ada yang mengerti ya mungkin bisa. Yang kemarin kita lihat kan yang sebenarnya masih murah dan potensinya besar, mungkin bisa kita lihat segera itu kan di ASA ya. Nih Andre udah seneng-seneng karena dia udah punya dia. lebih cepat dari Pak Sandiaga Uno kan. Pak Sandiaga Uno belum masuk, kita udah duluan ya. Udah sampai ketemu CEO-nya ya. Udah dipanggil sama pemegang saham sih. Kalau Pak Sandiaga Uno itu kan masih dekat sama keluarga Astra ya. Tapi ya mungkin dia udah punya pribadi sih, mungkin. Nah ini kan ASA ya, mungkin bisa dilihat lah kenapa. Kemarin saya sempat mau nanya tapi ini ke kan ASA gimana Pak? Tapi nggak jadi ya. Nggak jadi. Oke. Nanti aja kalau ketemu lagi Pak, ini dirutinin jadi nggak? Ya boleh, apakah sebulan? Tapi sebulan sekali kecepatan nggak ya? 3 bulan. Misalnya sebulan kita ganti-ganti ya kan? Nanti ganti tapi yang nanti lain lagi. 3 bulan ganti siapa? Berikutnya Kaisang atau si siapa namanya itu? Sukamto Buyung sama Panin siapa Ci? Pak Rudianto. Rudianto. Misalnya bulan depan Pak Rudianto, habis itu Sukamto Buyung. Iya. Bisa dikontak sih Pak Sukamto Buyung. Nah, itu teknologi yang pertama. Teknologi ya. Oke. Healthcare oke lah, healthcare sudah mahal ya. Cuman emang turunan-turunan kayak tadi kan teknologi itu kan ada tower. Nah, healthcare ini saya tadi baru lihat ada perusahaan obat yang mau masuk IPO, dan produknya itu sangat menarik. Imbus, mungkin udah pernah dengar. Oh iya, daya tahan itu Pak. Soho ya. Itu Soho apa gitu. Itu produk bagus, tapi saya itu cenderung menghindar kalau mau IPO. Tapi produknya itu tidak tergantikan, tidak terkalahkan kayaknya. Imbus sama Imunos Pak, temennya itu. Saingannya Imbus sama Imunos ya. Iya. Patut dipelajari ya Pak ya, itu ya, diperhatikan. Dipelajari. Itu bukan dibeli ya Pak ya, bukan dibeli dulu. Saya tadi baru makan churros ya. Patut dipelajari. Tapi saya menghindar yang. Hati-hati Pak, nanti kan kalau Bapak yang ngomong biasanya suka langsung hajar, ada yang hajar nih, Pak. Hati-hati juga nih ya. Oke. Iya, katanya apa yang kita omongin naik semua. Padahal jelas pasarnya lagi bullish. Nggak usah kita, orang lain yang ngomong juga masih naik gitu. Nggak ada yang ngomong juga naik Pak. Kalau emang naik Pak. Emang pasarnya lagi bullish ya, bukan karena kita yang ngomong. Oke. Di healthcare berarti ada tadi yang Soho menarik ya, mesti dipelajari ya. Sama yang vitamin kita distributor apa ya Dre Pak? Ini TSPC sebenarnya. TSPC. Ya, TSPC itu sama kan Sido tolak angin tuh Pak. Buat Sido, tahan tubuh, makanya dia evaluasi. tahan. TSPC tuh Andre TSPC tuh. yang menarik. Ya. TSPC cuma itu belum ada Dikvan masuk ya. Belum ada bandar. Belum Harus ada sabar itu. belum Itu masuk, kayaknya jadi sengaja nggak akan dinaikin itu karena dibeli terus ya. dia kayaknya mau feeling saya dia mau Private. Private ya, dia mau private. Ya sabar aja lah Pak. Sabar aja lah. Kalau ke private juga kan ditawarnya mahal. Ya. Pasti mahal lah, gila. Itu consumer good PBV 45 lah ya kan. Kita tunggu saja Pak. Mudah-mudahan ya. Tapi dia belinya sedikit terus ya. Aduh. Ya oke, nggak apa-apa lah. Ya. Terus kalau yang di consumer Pak, consumer sendiri? Nah, consumer ini kan kemarin juga saya ini lucu, ini salah satu aja ya. Kemarin keingat beliau tuh kan ngomong bansos ya kan. Cara salah BLT, satunya yang paling bagus tuh BLT. Ya kan saya tuh jadi ingat kenapa penjualan TBLA itu naik, minyak goreng sama gula. Kan oke lah ya. Iya, pokok jadi kan jadi beli itu semua ya. Kan pertama saya mikir orang di rumah emang masak lah. Yang masak di rumah jumlahnya makin banyak. Tapi kan restoran sama kafe banyak yang tutup, hotel banyak yang tutup kan. Jadi harusnya kebutuhan minyak goreng gitu ya atau gula itu berkurang. Tapi kenapa dia naik gitu? Itu pertanyaan saya belum terjawab gitu.
Kemarin waktu Pak Sandiaga Uno, iya BLT bener. Iya, bansosnya pakai merek Rose Brand, Pak. Saya juga kan pas BLT saya kan sering nyumbangan, Pak. Sumbangan itu rata-rata. Oh, kirain Andre dapat sumbangan. Oh, enggak. Aduh, Pak. Bahaya nih, oh ya. Kamu mah bagi-bagi sembako sekalian sponsor. Enggak Sponsor emiten ya. Sponsor emiten, endorse. Harus pakai ya. Rose Brand, Endorse. gula sama minyak gorengnya harus Rose Brand. Nah, Rose itu, Pak. Brand sekarang. Buat naikin revenue, Pak ya. Ya saya juga sekarang kalau ke supermarket carinya Rose Brand udah. Rose Brand ya. Iya. Kalau ke restoran pasti ngabisin tisu Civivi mah. Oh. Di rumah juga apa sama, nggak ke restoran aja. Oke. Jadi itu BLT itu kan konsumsi kan. Ini apa namanya? Ya perusahaan-perusahaan minyak goreng termasuk SIMP kan? Iya. Ke BLT Minyak juga goreng. ya, Pak. Itu kan Iya, berasnya Indofood juga kan termasuk lumayan juga ya. Yang Nah, Indofood juga beras. ya, di CPP. Ya Indofood lah yang paling banyak ya, Indomie pasti. Iya. Terus untuk tadi farmasi udah ya, TSPC ya Pak ya. Terus yang hospital Pak, ada Pak hospital? Healthcare hospital saya nggak ngikutin sih, Andre mungkin ya. Ya, nggak tahu kemana sih, saya lihat sih Same Pak, Same menarik kayaknya. Same ya. Omni Apa Hospital. Mitra? Omni Pak, Omni. Hospital. Omni. Same, kelihatannya ya kalau menurut saya Itu murah sih, ya? Murah Pak, murah. Paling murah dibanding Silomika sih ya. Ya, Silomika dan Silomika lain-lain. udah lebih atas. EBT Pak, Mal. EBT. Apa? EBT. EBT ini yang emang susah diprediksi ya, karena emang masih belum Power Pak. Nah, kamu Ini lanjut. emiten Ini kita ya, semua. subjektif. Iya, ada Disclaimer on. Power kan baru mulai kan. Yang kedua Medco kan juga masuk ke sana sebenarnya. Jadi Medco Power itu udah masuk ke sana. Tapi ini perjalanan yang panjang kayaknya, energi terbarukan ini gitu ya. Ya. Saya nggak tahu nanti solar panel gitu ya. Apakah nanti yang Tesla itu si Elon Musk itu bisa membuat baterai yang ukurannya jauh lebih kecil daripada sekarang. Nah itu breakthrough-nya di situ gitu ya. Begitu dia mampu, nah itu mungkin industrinya akan bergerak. Berarti baterai listrik sama B100 juga kan berarti itu bahan bakar alternatif semua ya Pak? Iya, yang kalau mau makan energi terbarukan kan pertama masuk ke solar panel kan. Tapi sebenarnya kayak Kalau sawit juga cangkangnya kan bisa sekarang tuh jadi ini juga ya Pak ya, EBT juga ya Pak ya, yang terakhir tuh. Iya, jadi yang di Jepang kan mereka udah sangat senang tuh cangkangnya. Jadi kembali lagi ke sawit. TB lama SMP lah saya. Jadi subjektif sekali nih. Disclaimer on ya. Kok kenapa saham kita semua ya Pak ya? Iya, itu udah bias ya, udah apa namanya, karena yang Ya dilihat itu aja. udahan dulu nanti keluar semua portonya Pak. Oke. Ini yang terakhir sebut juga yang loser Pak katanya Pak. Yang loser di Ya selain ada fintech ya, ada fintech itu kan mungkin perbankan yang bisa berubah menjadi digital banking. Ini yang kita perlu highlight ya. Mungkin tadi kita diskusi yang ya, kalau Pak Sandiaga Uno mungkin melihatnya BCA sama BRI ya, pertanyaan dia. Emang itu yang paling besar, yang paling punya Apakah jadi dinosaur atau enggak ya katanya ya? Advantage-nya yang paling Cuman kan kalau Mama kemarin itu kita juga lihat ada BTPN yang jenius ya kan. BTPN yang jenius itu mungkin yang akan jadi kuda hitam lah ya, kuda hitam ke yang pemain yang besar. Tentu juga pemain-pemain yang lain seperti Niaga gitu ya, atau Mandiri mungkin itu juga punya kans yang besar juga. juga ya. Tinggal kita dalami yang kira-kira nanti yang mana yang mungkin paling Tapi memungkinkan untuk disebut juga sama Pak Sandiaga tuh yang loser kemarin Pak. Ini akan menarik untuk dilihat. Paling kena dampak jelek waktu corona. Ini ramai ya. Pak ya kalau paling jelek kan penerbangan ya kan.
kita harus diskusi sama Pak Erick Thohir ini gimana Garuda. prospek Garuda. Iya, Kalau iya. Susi kan takutnya ditenggelamkan. Diterbangkan, Pak. Diterbangkan. Nah, kalau sama Pak Erick Thohir mau diterbangkan atau tidak, karena kan Warren Buffett keluar dari industri penerbangan karena hutangnya kan besar sekali gitu. Oke. Profit marginnya, profit marginnya jadi mengecil gitu kan. Sementara emang bisnisnya sudah sangat tipis keuntungannya karena mereka meng-hire ribuan pilot yang gajinya setara dengan direksi. Tapi emang harus diingat akibat dari kondisi seperti ini banyak penerbangan yang tutup. Sehingga nanti akan yang survive itu kan dia akan mungkin menikmati market ya. Ya ngambil market dan mungkin harganya akan naik gitu ya. Jadi menurut saya skema harga naik ini yang mungkin akan mendorong kinerja penerbangan ini kembali ke awal, bahkan mungkin lebih baik karena dia juga punya bisnis baru, bisnis kargo, pesawat-pesawat charter, karena orang kan takut terbang rame-rame. Nah ini sekarang mereka charter satu pesawat gitu ya untuk pergi ke suatu destinasi tertentu. Dan kargo ini luar biasa bisnisnya. Jadi mereka mulai masuk ke kargo. Nah ini jadi bisnis baru yang menarik buat perusahaan penerbangan. Bahkan Lion kan sudah memulai dengan parcel, jadi mirip kayak JNT, JNE gitu ya. Jadi ini ini emang menarik untuk kita lihat ya. Oke. Berarti losernya ada di salah satunya tuh kan di penerbangan ya Pak ya, kalau kita ngomongin ya Pak. Penerbangan, iya itu yang paling parah lah ya. Yang paling kena. Tapi pariwisata kan juga mungkin nggak Pak? Pariwisata, hotel, nah itu yang paling parah. Kita lihat lah yang mana yang paling parah. Ini yang kemudian mungkin kalau ada perusahaan-perusahaan bagus kita bisa beli gitu ya di pariwisata, hotel. Bayu Buana itu kan mungkin saya nggak tahu apakah itu perusahaannya bagus atau misalnya Diandra. Nah, Diandra itu masih di 50 itu saya pingin kecengin juga gitu ya. Masih di 50, mudah-mudahan INKP-nya ke 20.000 bulan depan. Segera cepat ya. Jadi bisa dijual. Bisa beli yang loser gitu kan. Nah ini kan cuman masalahnya kan ini nih nggak tahu kapan ya Pak beresnya ya. Masalahnya udah winner semua ini di kantong, ini gimana? Udah winner semua kan, kita walaupun IISG-nya merah ya kan, tapi kan kita nyari yang winnernya kan, yang kira-kira akan lari gitu ya. Oke. Ini mungkin properti gimana properti? Oh Pak? iya. Kan itu juga kan itu ya. Iya. Kena dampak kan. Iya, tapi properti. Kan harga nggak turun sebenarnya Pak, nggak bisa turun sih harga tanah. Iya, harga tanah nggak turun tapi nggak ada yang beli ya gitu ya. Nanti kalau beres corona berarti yang mungkin. Tapi alternatif sekarang investasi orang juga kan memang bingung ya, mereka taruh bingung, uang. Yang punya uang mau beli apa gitu Pak. Iya, beli saham kebanyakan. Beli saham kalau yang takut Pak. Nah, yang balik takut lagi beli ke konvensional, beli properti akhirnya orang-orang. Betul, yang konvensional mungkin beli properti atau emas ya, antara dua itu ya. Betul. Mungkin properti karena kayak di Amerika sama di Cina itu penjualan properti luar biasa loh. Udah dari bond gitu Pak? Apa? Udah ada mantulnya gitu Udah itu rekor kemarin bulan Agustus ya di Karena Cina sama di Amerika. Saking banyaknya uang yang beredar ya Pak ya. Saking banyaknya uang beredar, ada yang sebagian masuk ke saham, ya kan? Ada yang masuk ke properti. Dan ingat bunga di sana kan rendah banget, mendekati 0 kan? Ya, jadi ngutang aja ya. Ngutang aja yang, gitu. Menengah ke atas kan yang tetap punya uang kan, mereka mesti taruh di mana gitu ya. Iya. Jadi, ya udahlah beli aja lah, mumpung lagi banyak yang ditawarin murah juga kan sekarang ya. Betul. Ya emang kalau mama di Amerika itu kan emang ada banyak orang kayanya yang pindah dari New York ya kan ke kota-kota kecil. Jadi mereka udah menghindar karena kayak New York dan sebagainya itu kan pusat penyebaran COVID. Ya? Mereka cari kota-kota kecil yang mungkin berbentuk rumah, udaranya seger, ya kan, sehingga tingkat kesehatan lingkungannya bagus. Nah mereka beli tuh, banyak yang beli itu kemarin, luar biasa itu. Jadi itu mungkin juga salah satu yang mendrive penjualan. Nah orang Indonesia mau nggak orang Jakarta pindah misalnya pindah ke Garut gitu?
Berarti cepet-cepet ya. Orang Garutnya ke Bandung. Pak, memunculkan ide di saya nih Pak, kayaknya harus promosi di Garut nih untuk Ya ini. udah, kamu beli tanah di Garut, Re. Nggak usah beli saham ya, tanah aja semuanya. Sebagian kan diversifikasi kamu kalau Beli Iya. resort, Andre. Beli Bikin resort ya. Jadi orang-orang Jakarta tinggal di Garut. Tinggal di Garut semua ya Pak ya. Tapi mas saya Pak, Garut juga kan Covid juga ada juga Pak. Ada juga ya. Tapi nggak kerasa, Andre. Nggak kerasa ya dibanding Jakarta mungkin ya. Soalnya nggak di swab ya kan? nggak dicek. Nggak dicek. Jadi nggak ada. Yang nggak dicek yang nggak ada, Pak. Iya, jumlahnya dikit soalnya nggak Dikit dites. nggak di-tes ya, oke. Nah ini menarik nih, kira-kira kita lanjutkan dengan teknikal nih Ciwi, kira-kira gimana nih yang sebutkan tadi kayaknya cukup banyak nih, teknikalnya gimana Ci, ada menarik nggak? Kita mau mulai apa? Mau ini nggak market update dulu? Iya, HSG ya. Oh iya, Iya, boleh, SG dulu silakan, lah, ya kan? ISG dulu. Hutannya dulu, hutannya. Oke, ini baru part pertama, nanti akan ada part kedua besok. Jadi tolong tunggu ya, karena akan membahas tentang teknikalnya ya. Jadi kapan Anda masuk dan segala macamnya. Oke, see you the next video. Thank you.